Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hesti Yuliarni, NIM 2018 143118, kelas 5D Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah pendalaman materi bahasa dan sastra Indonesia SD, dosen pengampu Ibu Masnunah MPD. Baiklah, di simulasi kali ini saya akan membahas tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang materi bahasa Indonesia, yaitu unsur cerita dongeng tupai dan ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Abdullah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, karena dengan berdoa senantiasa Allah akan melancarkan belajar kita hari ini. Ayo ketua kelas silakan bikin doa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita melakukan berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Dinda. Dinda kenapa nggak berangkat nak? Sakit. Ya, kita doain ya, semoga Dinda lekas sembuh. Amin. Nah, biar tambah semangat, kita tetap semangat dulu ya. Ya. Ayo semua berdiri. Coba. Ibu praktekkan terlebih dahulu ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, udah bisa semua? Ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tetap semangat. 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 Belum kompak, satu kali lagi ya. Ya. Tepuk semangat. 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 Oke, baiklah. Nah, jadi pembelajaran kita kali ini yaitu mengenai tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, ya, jadi tujuan pembelajarannya itu setelah kita membaca dongeng tupai dan ikan gabus, kita dapat mendeskripsikan cerita secara lisan. Nah, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara dongeng dan pendongeng ya. Jadi, dongeng ini adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan pendongeng itu adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Apakah sudah paham anak-anak? Sudah. Iya, pintar. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan dongeng tupai dan ikan gabus ya. Nah, silakan kalian buka bukunya lalu disimak dan diperhatikan. Siap, Bu. Udah siap ya? Ya. Dongeng tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala, di Kalimantan Barat, hiduplah seorang sahabat bernama Tupai dan ikan gabus. Ya. Nah, suatu hari Tupai tidak mendapati sahabatnya tersebut. Lalu Tupai mencari sahabatnya di tempat tinggalnya. Tupai terkejut melihat kondisi sahabatnya tersebut. Ikan gabus, mengapa kamu terlihat pucat dan lemas? Iya Tupai, saya sedang sakit. Saya tidak mau makan. Makanan yang saya makan terasa hambar. Kamu harus makan, ikan gabus. Aku hanya ingin makan hati ikan hiu. Lalu Tupai terheran dengan omongan si ikan gabus. Lalu Tupai terkejut. Hah? hati ikan hiu.
Lalu tupai pergi ke pantai dan untuk mencari hati ikan hiu tersebut. Tupai melompati pohon demi pohon dan akhirnya tupai mendapatkan satu pohon kelapa yang menjulur ke pantai. Lalu tupai mendapatkan buah pohon kelapa, lalu melubangi buah kelapa dan diambil airnya, lalu tupai masuk ke dalam buah kelapa tersebut. Nah, tiba-tiba ada angin kencang yang menyebabkan buah kelapa itu terjatuh ke dalam laut. Lalu datanglah ikan hiu dan memakan buah kelapa tersebut. Lalu tupai keluar dari buah kelapa tersebut lalu menggigit hati ikan hiu. Lalu ikan hiu merasa kesakitan dan ia melompat-lompat sampai terdampar di pesisir pantai. Lalu tupai dengan riang dan senang pergi ke tempat sahabatnya tersebut. Lalu tupai berkata, "Hai ikan gabus, aku telah berhasil menemukan hati dan membawa hati ikan hiu." "Baik, terima kasih tupai, saya akan memakannya." Nah, suatu hari tupai melihat sahabatnya tersebut. Lalu tupai berkata, "Hai ikan hiu, bagaimana kabarmu? Apakah sudah sembuh?" Syukurlah tupai, saya sudah sembuh dan sehat seperti sedia kala." Lalu tupai dan ikan gabus berpelukan dan menjadi sahabat selamanya. Nah, dari cerita tersebut ada unsur-unsur instruksinya ya. Apa saja unsurnya? Nah, yaitu ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Terus sekarang ibu akan bagi menjadi dua kelompok ya. Ini kelompok A dan ini kelompok B. Ibu akan mengasih tugas. Ibu akan membaginya ya. Ini untuk kelompok A. Ini untuk kelompok B. Kalian isi di kertas ini, lalu didiskusikan ya anak-anak ibu. Diskusikan. Apa yang dimaksud sifat tokoh, Bu? Tokoh ya? Iya, jadi tokoh itu adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Ya, sekarang ibu kasih waktu kalian mengerjakannya ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Sekarang perwakilan kelompok A untuk maju dan membacakan hasil diskusinya. Ayo, siapa perwakilannya? Baiklah, silakan ya. Judul, tupai dan ikan gabus. Tokoh, ikan gabus, tupai dan ikan hiu. Sifat tokoh, 1. Tupai sifatnya setia dan suka menolong. 2. Ikan gabus bersifat sabar. 3. Ikan hiu bersifat ganas. Ya, tepuk tangan buat kelompok A. Sekarang perwakilan dari kelompok B, silakan maju. Tempat ada di Kalimantan Barat. Awal cerita pada saat tupai menemukan ikan gabus yang terlihat lesu dan sakit. Akhir cerita, ikan gabus sehat seperti sedia kala. Ya, tepuk tangan buat kelompok B. Nah, jadi jawabannya semuanya benar ya. Ya. Nah, boleh ini dikumpulin. Nah, ya, dulu ya. Nah, jadi pesan moral dalam cerita tersebut itu yaitu kita sebagai manusia itu harus saling tolong menolong. Jadi tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya.
ingin bertanya tentang materi kita hari ini? Enggak, Bu. Baiklah, jika tidak, kita akhiri pelajaran hari ini. Oh iya, jangan lupa selalu memakai masker, cuci tangan dengan air bersih, dengan air yang mengalir, dan jaga jarak ya. Jangan keluar rumah tanpa memakai masker. Ya, agar bisa memutuskan rantai virus ini. Ya, sekarang kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.